Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Fektariana dengan NIM 856466132. Saya dari UPBJJ Pekanbaru Riau. Di sini saya akan melaksanakan praktik PKR IP 211 yang dibimbing oleh dosen kita, Ibu Haryani Susanti, SSM Hukum. Di sini saya akan melakukan praktik pada kelas 4 dan kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Oke, hari ini ada yang berbeda dari kita seperti biasa. Hari ini kelas 4 dan kelas 5 ibu gabung di satu kelas. Kenapa? Karena guru kelas 5 Ibu Widya sedang berhalangan hadir sebab Ibu Widya sedang sakit. Jadi Ibu Widya berpesan ke ibu supaya dapat mengajar kelas 5. Jadi hari ini kelas 4 dan kelas 5 kita gabung di sini. Berhubung karena pembelajarannya sama, hari ini kita belajar tentang PPKN. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, coba lihat, mana ada yang tidak hadir enggak? Oh, berarti hadir semua. Oke, bagus. Coba lihat kelasnya, bersihkah? Sudah rapi kah? Ya, bagus. Oke, sebelum memulai pelajaran, untuk menggairahkan semangat kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri, kita ice breaking, tepuk semangat seperti biasa. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini kita mulai pelajaran dengan riang gembira dan semangat. Untuk kelas 4, materi kita adalah mengenal struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Kemudian untuk kelas 5, temanya adalah mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran untuk kelas 4 hari ini adalah mengidentifikasi lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan, kemudian menjelaskan peran dan tugas-tugas pemerintahan desa dan kecamatan. Kemudian siswa berdiskusi secara pasangan untuk menjelaskan mengapa diperlukan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, kemudian untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya adalah siswa berdiskusi dalam kelompok 2 orang atau 3 orang untuk menjawab pertanyaan mengapa diperlukannya NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, Ibu mulai dulu dari kelas 4, selanjutnya nanti ke kelas 5. Untuk itu, kelas 5 baca dulu materinya ya. Ibu lanjut ke kelas 4 dulu sebentar, oke? Bisa dimengerti? Oke. Untuk kelas 4, di sini kita materinya adalah mengenal struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Di sini, desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dalam negara kita. Desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dipilih oleh warga desa. Lalu, apakah kepala desa itu? Kepala desa itu adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang ada di desa. Untuk itu, kepala desa membutuhkan bantuan. Bantuannya itu berupa apa? Kepala desa membutuhkan sekretaris desa. Untuk sekretaris desa itu apa? Untuk membantu kepala desa dalam mengatur administrasi perdesaan yang ada di desa. Kemudian sekretaris desa membantu kepala desanya dalam mengurus administrasi dan organisasi. Kemudian di bawah sekretaris itu ada namanya perangkat desa. Nah, perangkat desa ini itu nanti terbagi lagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagiannya itu mengurus satu bidang. Contohnya, ada namanya seksi urusan umum, kepala urusan perencanaan, ada namanya kepala urusan keuangan, di mana setiap perangkat desa itu memiliki tugas
masing-masing. Bisa dipahami? Oke. Dari perangkat desa turunlah ke BPD, Badan Permusyawaratan Daerah, yaitu lembaga legislatif di tingkat desa yang tugasnya memberi masukan, menyetujui rancangan peraturan desa, dan menampung aspirasi masyarakat. Itu tugasnya BPD. Untuk kelas 4, apa yang Ibu sampaikan tolong dicatat, tolong diingat, soalnya nanti di akhir pembelajaran akan Ibu tanyakan kembali. Nah, untuk desa sudah selesai. Desa dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa, kemudian ada namanya perangkat desa untuk membantu susunan organisasi yang ada di desa, dan dibantu oleh BPD, Badan Permusyawaratan Daerah, yang menjadi masukan untuk menyetujui dan menampung aspirasi masyarakat. Untuk kepala desa itu masa jabatannya adalah 6 tahun, dipilih oleh warga desa. Nah, gaji dari kepala desa itu tidak UMR karena kepala desa itu tidak PNS. Jadi dari manakah gaji kepala desa ini? Gaji kepala desa itu datangnya dari APBD. Oke, sampai di sini paham? Ibu mau bertanya nih, adakah anak-anak ibu yang pernah jumpa sama kepala desa kita? Iya, itulah namanya kepala desa. Biasanya kepala desa itu hadir di acara-acara kayak musyawarah untuk membuat 17-an, terus misalnya musyawarah untuk menggotong royong, biasanya kepala desa itu akan hadir. Nah, seperti itu. Oke. Camat. Oke, camat. Camat diangkat oleh bupati, ada tugas untuk mengkoordinir pemerintahan di desa dan di kelurahan wilayah kecamatan. Camat dibantu oleh sekretaris camat. Kemudian dibagi lagi menjadi kepala seksi. Maksudnya sama seperti perangkat desa tadi, terbagi lagi menjadi beberapa bagian untuk bisa memfokuskan pada tugasnya masing-masing. Lalu di bagian-bagian ini akan mengkonfirmasi pada camat. Ibu mau kelas 4 coba diskusikan kelompok 2 atau 3 orang untuk menjelaskan kenapa diperlukannya lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Nanti akan Ibu tanyakan kembali setelah Ibu dari kelas 5. Ibu ke kelas 5 dulu untuk menjelaskan materi ya, Nak. Oke. Selanjutnya kita beralih ke kelas 5. Kelas 5 materinya adalah mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang tahu apakah NKRI itu? NKRI itu apa? Ya, benar sekali. Jadi NKRI itu sifatnya kesatuan, di mana seluruh wilayah Indonesia merupakan kesatuan yang utuh dipimpin oleh satu pemerintahan pusat. Nah, di sini ada pun ciri-ciri NKRI. Ayo, siapa yang tahu? Ya, yang pertama itu memiliki pemerintahan pusat. Nah, yang kedua apa? Ciri-cirinya yaitu wilayahnya yang luas dan beragam. Selanjutnya apa? Coba lihat materinya. Nah, yang ketiga itu ada satu konstitusi. Selanjutnya apa? Dasar Pancasila. Oke. Lagi pembagian wilayah yang administratif. Pembagian wilayah yang Oke, kalian pahami? Kemudian Ibu tanyakan lagi, tujuan NKRI itu apa? Ya, sudah ada kan di bukunya? NKRI. Oke. Jadi NKRI itu adalah bentuk negara yang menyatukan seluruh rakyat dan wilayah Indonesia dalam satu pemerintahan. Pentingnya NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa dan bernegara, menyatukan keberagaman. Yang kedua, menjamin keadilan dan persamaan hak. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya menjaga stabilitas dan keamanan nasional dan mewujudkan tujuan nasional. Oke, untuk kelas 5 coba bentuk kelompok 2 sampai 3 orang
untuk dapat memahami mengapa diperlukannya NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Ibu kembali lagi ke kelas 4, oke? Bisa dipahami? Nanti Ibu kembali lagi ke sini ya. Ibu ke kelas 4 dulu. Mengapa diperlukannya lembaga pemerintahan desa dan kecamatan? Nah, jadi iya benar, jawaban anak Ibu sudah semuanya bagus, sudah mendekati, sudah bagus lah pokoknya. Jadi Ibu simpulkan bahwasanya pentingnya pemerintahan desa dan kecamatan itu adalah pelayanan publiknya menjadi efektif, Yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan daerah menjadi merata. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan. Kelima, mewujudkan tujuan nasional. Nah, kalau misalnya di sebuah desa tidak ada kepala desa ataupun perangkat yang berkaitan dengan pemerintahan desa, maka desa tersebut tidak menjadi desa yang sejahtera, sebab tidak adanya pelayanan, tidak adanya pembangunan publik yang merata, tidak adanya tujuan nasional yang tercipta di dalamnya, kemudian tidak efektifnya pelayanan publik, ya kan, seperti misalnya ada kegiatan apa tapi tidak ada kepala desanya, jadi tidak terselenggarakan acara tersebut. Betul tidak? Ya. Oke, di sini sudah paham? Oke. Hasil diskusi dari kelas 5 sudah ada? Oke, mengapa diperlukan NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, jawabannya sudah benar, sudah mendekati, namun Ibu simpulkan kembali di sini biar jelas semua bahwasanya NKRI itu kan negara yang menyatukan seluruh rakyat dari wilayah dalam satu pemerintahan nih. Jadi NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi menyatukan keberagaman. Menyatukan keberagaman di sini artinya apa? Indonesia itu wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke, memiliki banyak bahasa, suku, budaya, ya kan? Jadi untuk menyatukan berbagai macam suku, bahasa, agama, dan budaya tersebut dibutuhkan apa? Bahasa Indonesia. Oke, sampai sini paham? Kemudian yang kedua adalah menjamin keadilan dan persamaan hak, menjamin kebersamaan dan keadilan hak. Jadi, walaupun kita berbeda bangsa, berbeda suku, agama, ras, dan budaya, tapi di Indonesia itu kita menjadi satu kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada perbedaan di dalam Indonesia, semua sama. Tidak ada perbedaan antara ini agamanya Islam, ini agamanya Kristen, tidak boleh berteman katanya kan. Tidak boleh seperti itu. Kita ini tetap berteman walaupun berbeda agama. Oke, selanjutnya yang ketiga itu memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kenapa Ibu mengajak kalian kerja kelompok supaya kalian itu bisa berdiskusi, bisa erat hubungannya, menjalin komunikasi dengan baik supaya apa? Memperkuat persatuan dan kesatuan di antara perbedaan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Yang terakhir adalah mewujudkan tujuan nasional. Nah, di sini disebutkan bahwasanya NKRI menjalankan konstitusi dan bekerja untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sampai sini paham? Oke, mantap semua anak Ibu, paham betul. Oke, Ibu akan menyimpulkan ini materi kelas 5 ya, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Adit, gimana? Coba jelasin apa dari kesimpulan materi yang hari ini kita bahas. Ya, benar. Oke, di sini Ibu Ibu koreksi lagi, Ibu jelasin lagi gimana pada materi kelas 5 mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah bahas ciri-cirinya, terus kita sudah bahas tujuannya, kita bahas apa tadi? Tujuannya. Kesimpulannya adalah sebagai warga negara, kita hanya menuntut hak, tapi juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Kemudian kita harus bersikap aktif, sadar hukum dan peduli lingkungan. Kita turut membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu. Oke, karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran, semuanya Ibu rasa sudah fase dalam memahami materi untuk hari ini, semuanya bisa menjawab, semuanya aktif dalam pembelajaran, semuanya bisa menyimpulkan dan melaksanakan diskusi dengan baik dengan teman-temannya, kompak dan tenang, ya kan? Jadi Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Semoga kita dapat mendapat pelajaran dari materi ini.
Kemudian selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan doa sebelum pulang. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.